Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riawati dari kelas S1 Keperawatan Non-Reguler Stikes Mitra Adi Guna Palembang semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah keperawatan paliatif yang di sini dengan judul Dilema Etik Keperawatan Paliatif. Profesionalisme yaitu kontrak sosial antara elit profesi dan masyarakat. Yang kedua, masyarakat memberikan kewenangan profesi untuk melakukan self-credentialing dan self-licensing. Yang ketiga, profesi melaksanakan high standard of competence. Yang ketiga, dan moral responsibility. Adapun kriteria penentuan profesi itu ada 6. Yang pertama, memiliki batang tubuh pengetahuan. Yang kedua itu pola pendidikan jenjang tinggi. Yang ketiga berorientasi pada jasa meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat memungkinkan dilakukan mandiri. Yang kelima memiliki kode etik, dan yang terakhir itu memiliki organisasi keahlian. Selanjutnya itu praktek keperawatan profesional bisa dilihat dari dua sisi. Di sisi kiri itu ada sikap dan pandangan keprofesian. Dan yang sisi kanan itu peraturan perundang-undangan. Bisa dilihat ya di sini. Lanjut, kewenangan perawat terkait lingkup praktik. Yang pertama itu melaksanakan pengkajian keperawatan. Seperti biasa kita melakukan pengkajian, dan setelah kita melakukan pengkajian kita merumuskan diagnosa keperawatan. Setelah adanya diagnosa keperawatan, kita melakukan penyusunan rencana tindakan keperawatan. Setelah adanya rencana tindakan, kita melaksanakan tindakan keperawatan tersebut, baik itu tindakan medik yang dapat dilakukan perawat maupun tindakan yang lainnya. Setelah melakukan tindakan, kita melaksanakan evaluasi terhadap tindakan, dan yang terakhir itu mendokumentasikan hasil keperawatan. Etik itu cabang dari filsafat yang membahas nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupan. Akan menuntun profesi untuk melakukan amalan baik atau bertindak dengan tepat sesuai norma dan nilai baik yang berlaku. Sedangkan etika profesi ialah nilai yang digunakan sebagai tuntutan untuk dilakukan oleh anggota profesi dalam berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan keprofesiannya. Sedangkan moral itu tuntunan tentang benar salah yang harus dilakukan oleh seseorang dan dikaitkan dengan kepribadian atau dogma religius dari kelompok tertentu. Nah, di sini ada kode etik keperawatan Indonesia, terdiri dari 5 pokok etik. Yang pertama itu perawat dan klien, yang kedua perawat dan praktek, yang ketiga perawat dan masyarakat, yang keempat itu ada perawat dan teman sejawat, dan yang terakhir itu perawat dan profesi. Etika dan legal keperawatan, yang pertama itu menghargai klien. Di sini manusia yang utuh dan unik tanpa membedakan umur, status sosial, latar belakang, budaya, dan agama. Yang kedua itu menghargai kerahasiaan atau privasi klien. Yang ketiga menghargai keputusan yang dibuat oleh klien dan keluarga. Yang keempat memberikan asupan keperawatan yang bermutu. Yang kelima bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang keenam bekerja sama dengan teman sejawat, tim kesehatan untuk dapat keperawatan yang terbaik. Dan yang terakhir itu bekerja sesuai dengan kewenangannya. Adapun prinsip etik maupun hukum itu ada autonomi. Autonomi itu ialah hak seseorang untuk membuat keputusan bagi dirinya. Ada beneficency atau kemurahan hati atau pemanfaatan baik dari yang lainnya. Ada justice, ada fidelity atau komitmen, kewajiban untuk setia atau loyal dengan kesepakatan atau tanggung jawab yang diembannya. Nah, di sini ada juga tidak ada yang benar dan salah. Keputusan yang etis dibuat berdasarkan pemikiran yang rasional, bukan emosional.
kerangka pemecahan dilema etik banyak diutarakan pada dasarnya menggunakan kerangka proses keperawatan atau pemecahan masalah secara ilmiah. Dilema etik itu bersumber dari konflik dengan pasien, adanya konflik dengan tenaga kesehatan lainnya, adanya konflik dengan institusi. Dalam membuat keputusan, hal yang perlu dipertimbangkan itu ialah pertama sumber dilema etik itu sendiri, yang ketiga tiga landasan profesi, nilai, moral, dan kepercayaan, dan prinsip etik itu sendiri. Adanya juga hak pasien, masalah yang ada di institusi dan masyarakat. Untuk aspek medico-legal perawat paliatif, kita adanya persetujuan tindakan medis atau consent untuk pasien paliatif. Baik penerima informasi maupun pemberi persetujuan diutamakan pasien sendiri apabila ia masih kompeten, dengan saksi anggota keluarga terdekatnya. Waktu yang cukup agar diberikan kepada pasien untuk berkomunikasi dengan keluarga terdekatnya. Dalam hal pasien telah tidak kompeten, maka keluarga terdekatnya lah yang melakukannya atas nama pasien. Tim perawatan paliatif sebaiknya mengusahakan untuk memperoleh pesan atau pernyataan pasien pada saat ia sedang kompeten tentang apa yang harus atau boleh atau tidak boleh dilakukan terhadapnya apabila kompetensinya kemudian menurun. Ada juga pada keadaan darurat untuk kepentingan terbaik pasien, tim perawat paliatif dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan dan informasi dapat diberikan pada kesempatan pertama. Ada juga resusitasi atau tindakan resusitasi pada pasien paliatif, yaitu keputusan dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan resusitasi dapat dibuat oleh pasien yang kompeten atau oleh tim keperawatan paliatif. Ada juga informasi tentang hal ini sebaiknya telah diinformasikan pada saat pasien memasuki atau memulai perawatan paliatif. Dan tim perawatan paliatif dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi sesuai dengan pedoman klinis di bidang ini, yaitu apabila pasien berada dalam tahap terminal dan tindakan resusitasi dilakukan tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidupnya berdasarkan bukti ilmiah pada saat tersebut. Nah, di sini ada juga perawatan pasien paliatif di ICU. Itu ada pada dasarnya perawatan paliatif pasien di ICU mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, dan dalam menghadapi tahap terminal, tim perawat paliatif harus mengikuti pedoman penentuan kematian batang otak dan penghentian peralatan life supporting. Dilema etik yang sering terjadi. Kendali nyeri, dasar pemberiannya ada 3, tuh kenyamanan dan adalah tujuan utamanya. Yang kedua memperbaiki kualitas hidup, dan yang terakhir proses kematian lebih mudah apabila pasien bebas nyeri. Dasar menghindari pemberian sama ada 3. Yang pertama itu efek samping obat, penurunan tingkat kognisi, dan yang terakhir ketakutan akan ketergantungan tidak ditemukannya pada pasien yang sakit terminal. Kemoterapi atau terapi eksperimental, dasar pemberiannya yang pertama memperpanjang kehidupan, kemudian kemungkinan peningkatan kualitas hidup, dan yang terakhir menimbulkan perasaan bahwa keluarga telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan pasien. Dasar menghindari pemberian, yang pertama menurunkan jumlah sel darah, meningkatkan risiko infeksi, pendarahan, dan yang terakhir itu efek samping terapi mungkin menimbulkan sakit tidak nyaman ya. Adapun nutrisi suplemen dan hidrasi, intravena, NGT atau nasogastric tube, dasar pemberiannya itu kepercayaan bahwa pasien itu lapar, haus, dan pasien tidak bisa atau tidak mau makan. Takut pasien mati kelaparan. Peran utama keluarga adalah memberi makan dan rasa bersalah keluarga. Dasar menghindari pemberian, itu nutrisi suplemental melebihi yang dapat dicerna pasien menyebabkan muntah, dan yang kedua peningkatan pertumbuhan tumor, memberikan makanan untuk tumor. Yang ketiga meningkatkan volume cairan dalam menyebabkan payah jantungnya, meningkatkan sekresi dan congestive pulmoner yang menimbulkan pernyataan apakah perlu atau tidak memberikan diuretik.
menikah. Yang keempat, peningkatan pengeluaran urin menyebabkan peningkatan risiko kulit lecet apabila pasien mengalami inkontinensia. Kematian lebih nyaman dan alamiah. Dan yang terakhir, keluhan haus berhubungan dengan proses kematian, bukan dengan tingkat dehidrasi. Resusitasi ada dasarnya. Dasar pemberiannya itu keluarga tidak mau menyerah. Yang kedua, konflik dengan kultur dan kepercayaan agama. Dan yang terakhir itu penolakan. Denial bahwa pasien sebenarnya akan meninggal. Sedangkan dasar menghindari pemberian itu membiarkan terjadinya proses alamiah. Keluarga yakin bahwa pasien telah sangat menderita, tidak menginginkan intervensi agresif. Dan yang terakhir itu membebaskan keluarga dari tanggung jawab untuk menghentikan intervensi yang dapat memperpanjang hidup. Hak pasien. Yang pertama itu pelayanan yang manusiawi, pelayanan yang bermutu baik, memilih dokter, meminta dokter berkonsultasi dengan dokter lainnya, privasi dan kerahasiaan penyakit, informasi tentang penyakit, dan meminta tidak diberi informasi tentang penyakit. Ada juga menolak tindakan yang hendak dilakukan. Hak pasien yang lainnya itu mengajukan keluhan dan memperoleh tanggapan-tanggapan, didampingi keluarga dalam keadaan kritis, mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggung jawab sendiri. Dan yang terakhir itu menjalankan agama dan kepercayaannya. Di sini ada prinsip etik ya, yang prinsip etik dalam perawatan paliatif itu justice, autonomy, benevolence, veracity. Pengambilan keputusan etis ada 8. Yang pertama, menunjukkan maksud baik, mengidentifikasi semua orang penting, mengumpulkan informasi yang relevan, mengidentifikasi prinsip etis yang penting, mengusulkan tindakan alternatif, mengambil keputusan melakukan tindakan, dan evaluasi tindakan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih kurang saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.